Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 29 April 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan terkait rencana pembangunan sistem penginderaan jarak jauh untuk mitigasi bencana banjir bersama Komando Operasi Udara 1 TNI Angkatan Udara. Sistem ini dilengkapi alat deteksi cuaca yang dapat memantau tingkat awan, ketebalan awan, potensi hujan, hingga kekuatan angin yang mengantisipasi cuaca ekstrim lebih dini. Informasi selanjutnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewajibkan seluruh ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu mendapatkan dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Kebijakan tersebut adalah sebagai upaya pengendalian polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta, sekaligus mendorong peningkatan penggunaan moda transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL. Kemudian ada informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada 27 April sampai 4 Mei 2025. Fenomena ini dipicu oleh super new moon yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut secara maksimum. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menggunakan nama seniman Betawi Benyamin Sueb sebagai ajang penghargaan bagi pimpinan wilayah yang berprestasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa dirinya bertanggung jawab untuk membawa budaya Betawi sebagai budaya utama di Jakarta. Tidak hanya melestarikan dan memperbanyak acara yang berkaitan dengan budaya Betawi, penghormatan kepada tokoh-tokoh dan seniman Betawi juga akan menjadi perhatian khusus Pramono. Salah satunya adalah seniman besar Betawi Benyamin Sueb yang namanya akan digunakan menjadi nama ajang penghargaan bagi pimpinan wilayah. Mudah-mudahan saya mendapatkan izin dari keluarga Benyamin Sueb untuk memberikan award kepada daerah-daerah, kepada wilayah-wilayah, kepada kecamatan-kecamatan, kepada lurah-lurah yang berprestasi dan berbuat baik bagi lingkungannya, akan mendapatkan award yang kita sebut dengan Benyamin Sueb Award. Sebelumnya Pramono berkeinginan membuat patung baru pahlawan nasional asal Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Untuk memberikan penghormatan yang lebih baik, patung itu nantinya akan ditempatkan di jalan utama Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ mengajukan rekomendasi kenaikan tarif Transjakarta. Moda transportasi ini belum pernah mengalami kenaikan tarif, yakni Rp3.500 selama lebih dari 2 dekade. Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ menyampaikan rekomendasi penyesuaian tarif Transjakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan, DTKJ sudah menyampaikan 2 kali rekomendasi kenaikan tarif Transjakarta. Namun hingga saat ini tarif Transjakarta belum mengalami kenaikan sejak tahun 2005. Menurut Haris, pemerintah perlu melakukan penyesuaian tarif karena kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif yang lebih tinggi dinilai sudah ada. Haris menambahkan, DTKJ akan bekerja sama dengan tim Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengkaji hal ini secara teknis. Sementara Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, rencana penyesuaian tarif Transjakarta sudah dilakukan sejak lama.
namun masih perlu kajian yang lebih dalam. Rencana penyesuaian ini sudah cukup lama direncanakan, dan kami harapkan bahwa terkait tarif ini juga bisa kita detilkan pembahasannya untuk mendapatkan persetujuan. Tentu semua aspek yang berpengaruh, variabel-variabel berpengaruh terhadap tarif itu menjadi kajian detil kami untuk kemudian ini kami laporkan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk membantu warga yang terkendala dalam pengambilan ijazah. Bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan layanan ini, bisa mengajukan permohonan pengambilan ijazah yang tertunda. Ini syarat dan cara pengajuannya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 30 April 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan cerah berawan. Wilayah yang diperkirakan cerah berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diprediksi akan cerah. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.